warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 11 yang beranggotakan Salsa Blaturiskia, yaitu saya sendiri, Firni Anggiati, dan Rohman Arif. Di sini kami akan memaparkan jenis-jenis layanan bimbingan dan konseling. Yang pertama yaitu ada definisi bimbingan dan konseling. Bimbingan konseling atau yang biasa disebut dengan BK adalah proses pemberian bantuan yang dilakukan melalui wawancara konseling face to face oleh seorang ahli yang disebut konselor kepada individu yang sedang mengalami sesuatu masalah yang disebut konseli, yang bermuara pada teratasinya masalah yang dihadapi konseli serta dapat memanfaatkan berbagai potensi yang dimiliki dan sarana yang ada, sehingga individu atau kelompok individu itu dapat memahami dirinya sendiri untuk mencapai perkembangan yang optimal, mandiri, serta dapat merencanakan masa depan yang lebih baik untuk mencapai kesejahteraan hidup. Definisi layanan bimbingan dan konseling. Layanan bimbingan dan konseling merupakan proses pemberian bantuan yang diberikan kepada siswa secara terus-menerus agar tercapai kemandirian dalam pemahaman diri, sehingga siswa sanggup mengarahkan dirinya sesuai dengan tuntutan dan keadaan lingkungan sekolah, keluarga, dan masyarakat. Selanjutnya ada jenis-jenis layanan bimbingan dan konseling. Yang pertama ada layanan orientasi, yaitu layanan yang memungkinkan peserta didik memahami lingkungan baru. Dan yang kedua ada layanan informasi, yaitu layanan yang memungkinkan peserta didik menerima dan memahami berbagai informasi seperti informasi belajar, pergaulan, karir, dan pendidikan lanjutan. Yang ketiga ada layanan konten, yaitu layanan yang memungkinkan peserta didik mengembangkan sikap dan kebiasaan belajar yang baik. Yang keempat ada layanan penempatan dan penyaluran, yaitu layanan yang memungkinkan peserta didik memperoleh penempatan dan penyaluran di dalam kelas, kelompok belajar, jurusan atau prodi, program latihan, magang, kegiatan ekstrakurikuler. Selanjutnya ada layanan konseling perorangan, yaitu layanan yang memungkinkan peserta didik mendapatkan layanan langsung tatap muka secara perorangan. Yang keenam ada layanan bimbingan kelompok, yaitu layanan yang memungkinkan sejumlah peserta didik secara bersama-sama melalui dinamika kelompok memperoleh bahan dan membahas pokok bahasan atau topik tertentu. Yang ketujuh ada layanan konseling kelompok, yaitu layanan yang memungkinkan peserta didik atau masing-masing anggota kelompok memperoleh kesempatan untuk pembahasan dan pengentasan permasalahan pribadi melalui dinamika kelompok. Dan yang kedelapan ada konsultasi, yaitu layanan yang membantu peserta didik dan atau pihak lain dalam memperoleh wawasan, pemahaman, dan cara-cara yang perlu dilaksanakan dalam menangani kondisi dan masalah peserta didik. Dan yang kesembilan ada mediasi, yaitu layanan yang membantu peserta didik menyelesaikan permasalahan dan memperbaiki hubungan antar mereka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rohman Arif dari Prodi PGSD dengan nomor NIM 0501219079. Oke, langsung saja ke materi. Untuk menunjang kelancaran pemberian layanan-layanan seperti yang telah dikemukakan di atas, perlu dilaksanakan berbagai kegiatan pendukung, mencakup 1. Aplikasi instrumen data, 2. Himpunan data, 3. Konferensi kasus, dan yang keempat, kunjungan rumah. Kesimpulan, layanan bimbingan dan konseling merupakan proses pemberian bantuan yang diberikan kepada siswa secara terus-menerus agar tercapainya kemandirian dalam pemahaman diri dan siswa dapat mencapai perkembangan yang optimal sesuai dengan potensinya, sehingga siswa sanggup mengarahkan dirinya sesuai dengan tuntutan dan keadaan lingkungan sekolah, keluarga, dan masyarakat. Sejalan dengan visi tersebut, maka misi bimbingan dan konseling harus membantu memudahkan siswa mengembangkan seluruh aspek kepribadiannya secara optimal sehingga terwujud siswa yang tangguh menghadapi masa kini dan masa mendatang. Layanan bimbingan dan konseling merupakan bagian yang integral dari keseluruhan proses pendidikan di sekolah. Oleh karena itu, pelaksanaan bimbingan dan konseling di sekolah menjadi tanggung jawab bersama antara personal sekolah, yaitu kepala sekolah, guru, konselor, dan pengawas. Kegiatan bimbingan dan konseling mencakup banyak aspek dan
saling kait-mengait, sehingga tidak memungkinkan jika layanan bimbingan dan konseling hanya menjadi tanggung jawab konselor saja. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.